Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. 2 sahabat pengedar sabu-sabu di Tanah Datar ditangkap polisi. Komplotan pencuri sepeda motor yang beranggotakan 3 orang dibekuk polisi. Musim kemarau panjang tak menyurutkan semangat kelompok tani di Agam untuk mengolah lahan dengan komoditas yang beragam. Sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi seseorang ada benarnya. Di Tanah Datar, 2 sahabat ditangkap polisi karena mengedarkan sabu-sabu. Mereka berdua ditangkap anggota reserse narkoba Polres Tanah Datar karena mengedarkan sabu-sabu di Lintau Buwo Utara. Dari penggeledahan di rumah pelaku, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa 1 paket besar sabu-sabu dan 6 paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik klip. Selain itu, polisi juga menemukan 3 paket kecil sabu-sabu lainnya yang dibalut lakban warna coklat. Petugas juga menyita sebuah timbangan digital, 1 pak plastik klip, 1 sendok yang terbuat dari sedotan, serta 1 botol berisi beberapa paket sabu siap edar. Salah satu dari mereka berdua merupakan residivis yang baru 2 tahun bebas dari penjara. Pada mereka kami mendapatkan barang bukti sabu-sabu sebanyak 10 paket, di mana 1 paket ukuran sedang dan 9 paket ukuran kecil, di mana berat kotor yang kami timbang itu sebesar 63 gram, di mana pelaku ini adalah merupakan residivis, pernah dipenjara di Lapas Pekanbaru dan baru keluar pada tahun 2023. 2 sekawan ini terpaksa menjalani hari-hari bersama di sel tahanan Mapolres Tanah Datar. Mereka berdua dijerat polisi dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sri Purnama melaporkan dari Tanah Datar. Ikut di mana tak tadi? Kunci bang. Komplotan pencuri sepeda motor yang biasa beraksi di Padang dibekuk oleh Satreskrim Polsek Kuranji saat akan bertransaksi di dekat Jembatan Kalumbu. Usai diinterogasi, pelaku utama, Ilham, yang sehari-hari bekerja di bengkel di kawasan Lubuk Kilangan, bernyanyi bahwa dirinya dibantu 2 rekannya yang berasal dari Lampung. Berkat informasi dari Ilham, petugas reskrim membekuk 1 anggota lainnya yang bernama Aryadi. Informasi dari Aryadi, polisi menyambangi sebuah rumah kontrakan tersangka Jainuri. Di rumah ini, polisi menyita sebuah sepeda motor jenis trail beserta kunci T yang digunakan oleh para pelaku saat mencuri sepeda motor. Menurut Kapolsek Kuranji, para pelaku telah mencuri sepeda motor puluhan kali di Padang. Pelaku utama Ilham merupakan residivis. Saat ini, polisi masih menginterogasi pelaku secara intensif guna mengetahui sepak terjang mereka dalam hal pencurian sepeda motor. Kapolsek menambahkan, barang curian dijual ke Darmasraya hingga ke daerah perbatasan Muara Bungo, Jambi. Hingga kini, polisi masih mengejar penadah dan barang bukti lainnya. Jadi ini sedang kita dalami, sedang kita kembangkan apakah ini pelaku lintas Sumatera, tapi namun demikian kita bekerja sama dengan Satreskrim Polresta Padang untuk mendalami siapa pelaku ini. Pengakuan dari 3 tersangka ini sudah puluhan TKP dengan di daerah Kota Padang ini, sudah lebih puluhan TKP. Para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Robiham melaporkan dari Padang.
Selama 6 bulan terakhir, Agam dilanda musim kemarau panjang yang mengakibatkan pasokan air berkurang. Hal itu berpengaruh terhadap hasil pertanian. Namun kondisi itu tidak menyurutkan semangat petani untuk mengolah lahan dengan komoditas yang beragam. Kelompok Tani Marapi Milenial berdiri sejak tahun 2017. Kini telah memiliki 21 anggota. Saat ini mereka mengolah lahan pertanian yang ada dengan menanam 3 komoditas, cabai, bawang merah, dan padi, di atas lahan seluas 24 hektar di lahan yang berbeda-beda. Kelompok Tani Marapi Milenial saat ini memiliki 7 hektar lahan yang diolah untuk menanam bawang dan cabai. Sedangkan 17 hektar lainnya menanam padi jenis Coricacia. Untuk memenuhi kebutuhan air di lahan pertanian, para petani berjibaku mengambilnya dari embung yang berada jauh dari lahan pertanian mereka. Upaya kelompok tani ini dalam mengembangkan usaha mereka memperoleh dukungan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat yang memberikan 1 unit becak motor untuk sarana prasarana petani dalam membawa hasil tani mereka. Ada kemarin dulu pinjam-pinjam ke kelompok lainnya, jadi sekarang yang dinas motor 1 unit memudahkan kita untuk transportasi anak-anak. Tapi sekarang tak ada mesin, kemarin kita sulit transportasi, kita akan memperoleh setelah ini transportasi pupuk, membawa hasil panen ke pasar. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat terus berkomitmen untuk mendukung ketahanan pangan dan menekan laju inflasi di daerah melalui program implementasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah atau PIKEKDA. Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat berupaya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, di mana strategi pengendalian inflasi dapat dilakukan dengan 4K, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Itu kita dalam rangka ketersediaan pasokan. Kita juga melaksanakan program yang namanya PIKEKDA. PIKEKDA program implementasi keuangan ekonomi daerah, diantaranya kita juga bersyukur tidak sepenuhnya, tetapi sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh kelompok tani. Musim kemarau panjang menjadi permasalahan utama yang dihadapi petani, yang mengakibatkan terjadinya penundaan jadwal panen karena sulitnya air di daerah itu. Kendati demikian, untuk harga komoditas di pasaran saat ini tergolong stabil. Dina Amrina melaporkan dari Agam.